Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ar-rasulu an-nabiyyu al-amin. Amma ba'd. Ikhwani fillah wa ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur tentunya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan anugerah, rahmat dan kasih sayangnya sehingga kita dapat kembali melanjutkan pelajaran kita tentang kaidah-kaidah bahasa Arab. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan al-ismu bin nadari ila adadihi, yaitu isim ditinjau dari bilangan atau ditinjau dari jumlahnya. Kemarin kita telah pelajari yaitu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada isim mufrad, yang kedua ada isim musanna, yang ketiga ada isim jamak. Kemudian isim jamak terbagi lagi menjadi 3. Ada jamak mudzakkar salim, ada jamak muannats salim, dan ada jamak taksir. Pada kesempatan ini ayolah ikhwah, para penuntut ilmu, para santri sekalian dimanapun antum berada, insyaallah ta'ala kita akan membahas al-faslur rabi, yaitu fasal keempat, al-ismu bin nadari ila ta'yinihi, yaitu isim ditinjau dari kejelasannya. Fasal ini ayolah ikhwah perlu kita ketahui, di dalam bahasa Arab ada yang disebut dengan ta'yin, jelas atau tidak, umum atau tertentu. Sebuah kalimat misalkan jalastu ala kursiyin, aku duduk di atas kursi. Kalimat atau kata kursiyin di dalam bahasa Arab masih umum, masih belum jelas. Mengapa? Karena tidak atau belum ditentukan, entah kursinya berwarna putih, entah kursinya berwarna biru, atau yang lain, jenis yang lain, mencakup jenis apapun, mencakup apapun kursi, selagi belum ditentukan maka masih bersifat umum. Seperti misalnya contoh yang lain, qara'tu kitaban, aku telah membaca sebuah kitab. Kitaban masih bersifat umum, ya. Apakah kitab bahasa Arab, apakah kitab fikih, kitab tauhid, kitab hadis, ya. Jadi masih bersifat umum. Sama seperti yang kita akan pelajari dalam pertemuan ini, bahwasanya isim ditinjau dari kejelasannya, bahwasanya ada isim jika ditinjau dari kejelasannya. Nah, sekarang kita baca dulu apa yang dikatakan oleh penulis hafizahullah ta'ala. Yang pertama, isim ditinjau pada jelas atau tidaknya penunjukan bendanya terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah isim nakirah, yang kedua adalah isim ma'rifah. Ismun nakirah, ismul ma'rifah. Baik. Apa itu isim nakirah? Isim nakirah ialah isim yang belum jelas bendanya atau masih bersifat umum, ya.
Seperti misalkan di dalam sebuah lafaz bahasa Arab masjidun. Masjidun, sebuah masjid. Masjid yang mana? Masjid yang apa? Atau masjid namanya apa? Belum ditentukan di dalam lafaz tersebut. Ya. Kalau isim nakirah berarti dia belum jelas. Sebuah pena, qalamun. Sebuah kipas, mirwahatun. Ya. Sebuah kelas, faslun. Dan contoh-contoh yang lainnya, isim nakirah ialah isim yang belum jelas, isim yang belum ditentukan sifatnya secara khusus. Ya. Seperti misalkan yang dibawakan penulis, misal thalibun, yaitu seorang siswa. Kitabun, sebuah kitab. Ma'hadun, ma'had. Maktabatun, yaitu perpustakaan. Aqlamun, pena-pena. Dan terakhir adalah mudarrisun. Biar lebih jelasnya diperhatikan di bagian papan tulis. Jadi sebuah isim jika ditinjau dari jelas atau tidaknya terbagi menjadi dua. Ada isim nakirah, ada isim ma'rifah. Ada isim nakirah, ada isim ma'rifah. Ya, jadi ini diingat-ingat, isim ditinjau dari kejelasannya isim nakirah atau isim ma'rifah. Cuma dua saja. Berarti sebuah isim, sebuah kata benda atau kata sifat atau kata yang lainnya jika bukan nakirah berarti dia ma'rifah. Jika bukan ma'rifah pasti dia nakirah, karena di dalam fasal ini cuman terbagi menjadi dua. Sekarang nakirah ialah isim yang belum jelas. Jadi isim yang belum ditentukan kejelasannya. Ya. Bagaimana mengetahuinya? Isim yang tidak terdapat padanya alif lam. Contoh misalkan saburatun, sebuah papan tulis. Jadi sebuah isim tidak terdapat padanya alif lam kecuali nama atau nama-nama tertentu, maka ini adalah isim nakirah. Saburatun, papan tulis. Contoh yang lain, misalkan babun. Babun artinya sebuah pintu. Pintu yang mana belum ditentukan, belum jelas, maka babun adalah isim nakirah. Bagaimana mengetahuinya? Karena tidak terdapat alif lam. Ya. Kecuali nama orang ya jelas memang nggak ada alif lam. Tapi dia bukan nakirah, nanti dia masuknya adalah ma'rifah. Contoh Muhammad, ya Muhammadun ma'rifah. Mengapa? Karena nama orang. Ma'rifah sudah jelas orang, yaitu seorang Muhammad. Contoh yang lain isim nakirah misalkan adalah maktabun, sebuah meja. Maktabun di dalam fasal ini dia adalah isim nakirah. Mengapa? Karena belum ditentukan, belum jelas. Bagaimana mengetahuinya? Tidak terdapat padanya alif lam. Misalkan lagi contoh adalah ustadzun. Ustadz. Maka ustadzun, seorang ustadz adalah isim nakirah. Ya. Mengapa nakirah? Karena belum jelas, belum ditentukan, bersifat umum. Ustadz yang mana? Ya, maka ustadzun cara mengetahuinya tidak terdapat padanya alif lam dan dia termasuk isim nakirah. Ya.
Jadi sekali lagi bahwasanya isim nakirah di dalam bahasa Arab isim yang belum jelas, isim yang masih bersifat umum, isim yang masih bersifat mujmal, masih belum ditentukan zatnya. Nah, sekarang kita beralih kepada isim ma'rifah. Kalau isim nakiro, isim yang belum jelas atau sifatnya umum, berarti isim yang ma'rifah sebaliknya. Itu apa? Isim yang telah jelas bendanya, sudah ditentukan atau sudah dimaksudkan bahwasanya itu maksudnya dari sebuah isim ma'rifah. Misalkan al-kitabu, al-kitabu itu sebuah kitab, artinya sama-sama kitab. Kitabun artinya sama-sama kitab, kitabun al-kitabu. Tapi kitabun isim nakirah, mengapa? Tidak terdapat padanya alif lam. Tapi sementara al-kitabu nakirah atau ma'rifah, dia adalah isim ma'rifah. Mengapa? Karena dengan adanya al, dia sudah ditentukan maksudnya walaupun tidak disebutkan kitabnya apa. Qara'tu al-kitaba, aku telah membaca kitab. Ketika saya katakan qara'tu al-kitaba, terdapat padanya alif lam, maka dengan sendirinya yang kita maksudkan adalah kitab yang sedang kita baca atau yang telah kita baca. Sudah ditentukan maksudnya. Oh, bahwasanya maksudnya ini. Ya. Nah, jadi seperti itu cara mengetahui dengan mudah bagaimana isim ma'rifah. Cara yang paling mudah sebagai dasar adalah dikasih tambahan alif lam. Al-kitabu, sebuah kitab. Kemudian misalkan contoh yang lain, ya tinggal ini aja. Kita kasih alif lam. Babun jadinya bagaimana? Al-babu, yaitu sebuah pintu. Ya. Adukul baba, aku ketuk sebuah pintu. Jika ada alif lam berarti ma'rifah. Yang saya ketuk sudah jelas, sudah ditentukan, maksudnya jelas. Oh, bahwasanya pintu itu yang saya ketuk. Ya. Tapi kalau nggak pakai alif lam, nakirah, umum. Ya. Tidak ditentukan. Ya. Tidak dijelaskan di dalam kata tersebut karena dia nakirah, masih bersifat umum mujma. Ya. Atau contoh yang lain yaitu ustadun. Sekarang bagaimana kalau mau kita buat makrifat? Tinggal kita kasih alif lam, yaitu al ustadu. Perhatikan bahwasanya kalau isim sebuah kata sudah terdapat alif lam tidak boleh ditanwin. Nah, ini sudah ma'ruf. Ustadun dikasih al ustadu. Taib. Al ustadu nakirah atau ma'rifah, dia isim ma'rifah. Mengapa? Karena sudah jelas, sudah ditentukan yang dimaksud adalah ustadz itu. Ya. Cara mengetahui bagaimana? Terdapat padanya alif lam. Terdapat padanya alif lam, terdapat padanya alif lam. Al-mudarrisu. Kalau kita buat misalkan kalimat nasoha al-mudarrisu at-taliba, yaitu seorang guru menasehati murid. Ya. Kalau mudarris guru terdapat alif lam, berarti guru tersebut jelas. Berarti guru tersebut sudah ditentukan maksudnya guru yang ini. Ya. Mengapa? Karena dia isim ma'rifah. Bagaimana mengetahuinya? Dengan adanya alif lam. Yang paling mudah mengetahui isim ma'rifah dengan adanya alif lam. Ya. Dengan demikian isim nakirah, isim yang belum jelas bendanya atau masih umum. Isim ma'rifah sebaliknya, isim yang sudah jelas bendanya
sudah ditentukan atau sudah dimaksudkan bahwasanya itu yang kita maksud walaupun tanpa menyebut nama ya. Jadi di sini penulis mengatakan isim yang sudah jelas bendanya, sudah tertentu dalam arti sudah dimaksudkan, sudah ditentukan. Contoh at-talibu, seorang siswa, al-maktabatu, seorang perpustakaan, al-kitabu, sebuah kitab, al-aqlamu, pena-pena, al-ma'hadu, pesantren, al-mudarrisu, seorang guru. Ingat, isim ditinjau dari kejelasannya ada dua saja, isim nakirah, isim ma'rifah. Isim ma'rifah atau isim nakirah ya. Kalau sebuah isim dia bukan isim nakirah berarti ma'rifah karena cuma dua. Kalau sebuah isim dia bukan ma'rifah berarti nakirah. Kalau bukan nakirah berarti ma'rifah ya. Sama seperti isim muzakkar, isim muannats, menunjukkan laki-laki, menunjukkan perempuan. Dia bukan muzakkar, bukan laki-laki, berarti perempuan. Dia bukan betina, bukan perempuan, berarti laki-laki, jantan kalau hewan ya. Jadi seperti itu, diingat-ingat, dipahamkan baik-baik bahwasanya isim ditinjau dari kejelasannya terbagi menjadi dua, isim nakirah, isim ma'rifah. Isim nakirah isim yang belum jelas bendanya umum. Isim ma'rifah isim yang sudah jelas bendanya, sudah ditentukan atau sudah dimaksudkan. Ya, isim yang sudah dimaksudkan ya. Bagaimana cara mengetahuinya? Jika isim ma'rifah paling mudah terdapat padanya alif lam. Jika isim nakirah paling mudah sebaliknya tidak terdapat padanya alif lam. HP jawalun umum, HP yang mana? Mungkin di rumah HP-nya ada banyak, umum. Tapi ketika kita mengatakan al jawalu, sebuah HP terdapat padanya alif lam berarti ma'rifah. Sudah kita maksudkan bahwasanya HP yang kita maksudkan adalah HP tersebut. Ya, misalkan kita minta tolong ambilkan HP, khud al jawala, ambillah HP. Kata al jawal ada al berarti ma'rifah, berarti sudah jelas yang kita maksudkan adalah HP itu. Tapi kalau misalkan umum, khud jawalan, ambillah HP. Kalau dikatakan jawalan umum tidak ada alif lam berarti dia nakirah. Ambillah HP. HP apa aja yang penting namanya masih HP, ambil ya. Jadi ini nanti sangat berguna pembahasan isim nakirah, pembahasan isim ma'rifah sangat berguna tatkala memahami sebuah hadis atau memahami ayat-ayat dalam Al-Qur'an Al-Karim. Aku qouli hadza, kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat dan selalu saya ingatkan untuk para santri, para thalabatul ilm untuk senantiasa murojaah, yaitu mengulang-ulang pelajaran. Mengapa? Karena kalau ilmu tidak dimurojaah akan sangat mudah untuk hilang dari lubuk hati kita yang paling dalam, hilang dari ingatan. Kita akhirnya tidak mendapatkan apa-apa ya. Maka senantiasa murojaah dan mengulang hafalan. Wallahu taala a'lam. Semangat terus, jangan pernah lemah, jangan pernah putus ya, tetap bersemangat dalam rangka mempelajari ilmu bahasa Arab. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.